وشفينا قدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, Kamis malam Jumat, kita berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim adada ma dzakaru dzakirin wa ghafilanahu ghafilin. Kita melanjutkan dars pertemuan atau kajian kita yang kedua di hari atau di malam Jumat ini, kajian online ya, malam kedua. Insyaallah kita masih melanjutkan kitab Mustalahul Hadis ya. Pada pertemuan yang terakhir kemarin kita masih atau sedang di dalam pembahasan tentang sahabat ya. Baik. Antum bisa lihat di layar yang di-share ya, halaman 4 itu halaman berapa, 244 ya. Kita pembahasan yang keempat sekarang ya, ta'dilu jami'u atau ta'dilu jami'is sahabah, ta'dilu jami'is sahabati, begitu kalau mau dibaca harokatnya ya, ta'dilu jami'i sahabati, sahabatun radhiyallahu anhum ya. Jadi ta'dil, apa arti ta'dil? Dari kata udul ya, adil, dari kata udul ya. Nanti kalimat adil juga dari sana asalnya ya. Apa itu pengertian udul itu? Artinya dari ta'dil itu wazannya dari wazan taf'il ya, dari wazan taf'il ya. Jadi wazan aslinya kalau mudhaf madinya dari fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Jadi addala yu'addilu ta'dilan begitu. Ya, itu sharafnya. Ya, addala yu'addilu ta'dilan. Artinya apa? Menjadikan dia adil. Ya, atau dianggap adil. Jadi sahabat itu dianggap adil. Adil ini apa? Adil yang dimaksud dalam ilmu mustalah ya, adil atau ya disebut dalam ilmu mustalah adalah keadaan seorang rawi di mana rawi tersebut ya, di mana rawi tersebut ya adalah orang yang baik dinnya maupun muruahnya, akhlaknya. Baik dinnya maupun muruahnya ya. Jadi din artinya apa? Agamanya bagus ya. Muruah artinya kehormatan ya. Kalau agama berarti berkaitan nanti dengan apa? Dengan rukun Islam, dia mengerjakan rukun Islam ya. Kemudian muruah berkaitan dengan akhlak, berkaitan dengan akhlak. Seperti apa? Jujur ya, tidak suka bohong ya. Tanda-tanda kemunafikan, tanda-tanda kenifakan itu tidak ada pada dirinya. Ya, itu namanya adil. Ya, jadi kepada sahabat ini, ya ketika disebut sahabat, kita kan sedang bicara mustalah hadis, kita sedang membicarakan tentang ilmu hadis. Jadi ilmu hadis ya, kita berikan gambaran umum ya, kapan hadis itu dianggap sahih atau hadis itu dianggap makbul. Ya, makbul itu artinya diterima ketika terpenuhi dua unsur. Jika terpenuhi dua unsur dalam hadis. Dalam hadis. Hadis itu ada dua unsur. Ada yang namanya kita katakan 3 unsur lah. Ya, 3 unsur. Ada yang namanya ada yang namanya sanad ya. Sanad itu apa? Silsilatu ruwat, rangkaian periwayat atau rangkaian orang-orang yang menyampaikan hadis, itu namanya sanad ya. Jadi kalau ada berita ya, ada beritanya disampaikan dari A ke B, B ke C,
C ke D, D ke E. Ini namanya, rangkaian ini disebut sanad. Ya, disebut sanad. Jadi sanad itu artinya adalah silsilah atau rantai penyampai hadis atau penyampai berita. Ya. Tentu kita dalam konteks hadis, ya artinya hadis yang dimaksudkan. Nah, syarat yang pertama hadis sahih kapan? Atau sahih, hadis itu makbul bisa diterima, ya, ketika nyambung antara A sama si B ketemu, sama B sama si C ketemu, gitu ya. Ya, jadi antara satu dengan yang lainnya bertemu dia, ketersambungan. Ya, ada ittisal namanya, ada ittisal. Ya, taib. Itu syarat yang pertama, yang berkaitan dengan apa? Dengan ketersambungan rantai, ya, orang yang menyampaikan berita. Yang kedua, yang juga menjadi kriteria kapan hadis itu makbul adalah dilihat dari si periwayatnya, orangnya tadi. Ya. Jadi si rawinya sendiri, kalau tadi kan dilihat dari sisi ketersambungan, sekarang dilihat dari si orangnya. Apakah orangnya itu orang yang bisa diterima atau orang yang tidak bisa diterima? Bagaimana bisa diterima, bagaimana tidak bisa diterima? Atau kapan bisa diterima orangnya, kapan tidak bisa diterima? Nah, si orangnya ini, si rawi namanya rawi. Satunya rawi, banyaknya ruwat. Satunya rawi, banyaknya ruwat. Si rawi ini, ya, kapan dia bisa diterima? Ketika terpenuhi dua kriteria pada si rawi ini. Ya. Jadi yang pertama adalah, ya, adil. Ya, adil. Kemudian yang kedua dobat. Adil dan dobat. Apa itu adil, apa itu dobat? Adil berkaitan dengan tadi, berkaitan dengan baiknya agama dan akhlak. Jadi agamanya harus baik dan akhlaknya baik. Ya. Jadi kalau dia tidak mengerjakan atau melalaikan rukun Islam, maka dia tidak termasuk rawi yang sikoh, ya, atau yang adil disebutnya, yang tidak disebut rawi yang adil, ya. Misalkan sholatnya bolong-bolong, ini nggak bisa, hadisnya doif. Jadi kalau menyampaikan berita orang yang sholatnya bolong-bolong atau yang nggak sholat sama sekali, maka hadisnya atau berita yang dia sampaikan lemah, ya, lemah. Nanti tergantung apalagi masalahnya, ya. Jadi gitu. Jadi agamanya yang baik pertama, kemudian akhlaknya. Ya, akhlak tadi berkaitan dengan apa? Dengan kejujuran. Ya, dengan kejujuran. Apakah dia suka bohong? Ya, begitu. Atau tertuduh muttaham bil kadzib, ya. Begitu. Ya, begitu. Atau mungkin ahlu bid'ah. Bagaimana ahlu bid'ah itu? Dia salah satu dari, ya, orang yang mengikuti pemahaman yang keluar dari pemahaman para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in. Contohnya Khawarij. Jadi orang ini rajin sholat, rajin ibadah, tapi apa? Pemikirannya Khawarij, mengkafirkan kaum muslimin. Ya, maka dia termasuk ahlul bid'ah dan tidak diterima. Ya. Kemudian apa lagi? Ya. Misalkan pemahamannya mengikuti Syiah misalkan, ya, Rafidhah, itu juga nggak diterima. Ya, Ahlussunnah wal Jamaah riwayatnya tidak menerima riwayat ahlul bid'ah, ya. Termasuk Syiah Rafidhah. Ya, walaupun di sana ada 1-2 ulama yang masih ya, putus suaranya. Suaranya hilang. Macet total, Ustaz. Atau pakai ini antum, jangan antum. Macet jalannya, Pak. Berhenti di mana tadi? Masih kedengeran nggak suaranya? Masih kedengeran suara nggak? Halo? Jangan-jangan dia pindah lagi ke Maryam sih? Enggak. Masih di Huawei. Bagus kok. Apa ya masalahnya? Masih 3 nih.
Halo. Suaranya gimana? Ada nggak suaranya nih? Nanti di post dulu. Kayaknya koneknya nggak bisa dipost. Ya nggak apa, nanti dipotong, nanti disambung lagi, nggak apa. Lebih baik diputus daripada ini. Nanti kalau kita mulai nanti start lagi. Halo, gimana suaranya ada? Bagus Ustaz. Ada sekarang suaranya? Sekarang ada. Sekarang ada? Sekarang ada. Tadi berhenti di mana tadi? Tadi berhenti di Ustaz. Bisa itu dia. Jangan. Di mana? Di sholat. Rajin sholat. Ah ya. Oh iya, sholat. Taib, masih adil, masalah adil. Ya. Jadi si rawi ya, tadi disebut ya, dia dikategorikan sebagai orang yang ya bisa diterima periwayatan beritanya atau riwayatnya ketika terpenuhi dua hal. Yang pertama namanya adil ya, orangnya adil ya. Nanti adil ini pengertiannya yang tadi dijelaskan, nanti akan ditambahkan lagi. Yang kedua dobat artinya punya hafalan yang kuat. Iya, jadi dobat. Jadi ada adil dan ada dobat, ada hafalan yang kuat. Ya. Jadi orangnya adil, orangnya rajin sholat, ya, orangnya agamanya bagus, akhlaknya bagus. Ya. Masuk yang kedua nanti, ya, dobat. Ya, dobatnya nggak bagus, hafalannya nggak bagus, nanti dia nggak kriteria. Tapi kita balik lagi ke pembahasan si adil tadi nih, si adil. Karena kita yang akan bahas sekarang masalah adil ketika membahas masalah sahabat ini. Ya. Jadi adil itu apa tadi? Adil itu ada dua kriteria adil, ya, yaitu apa? Ya, baik agamanya dan baik akhlaknya. Baik agamanya dan baik akhlaknya. Kapan disebut baik agamanya? Ketika dia menjalankan rukun Islam. Ya, kapan disebut baik akhlaknya? Ketika dia tidak tertuduh, ya, memiliki akhlak-akhlak yang tidak terpuji seperti akhlaknya para orang-orang munafik yang disebutkan itu. Ya, idza hadatsa kadzaba, jika dia bicara bohong. Idza wa'ada akhlafa, jika dia berjanji wa'ada, ya, tidak menepati. Ya. Idza wa'ada akhlafa. Wa idza tumina khana, jika dia diberikan kepercayaan, ya, khana, dikhianati. Ya. Contohnya apa? Contohnya misalkan punya perjanjian kerjasama, ya, punya perjanjian kerjasama, tapi dia khianati perjanjian itu. Ya, berbeda dengan janji yang pertama. Kalau janji yang tadi idza wa'ada, perjanji, ya, dia tidak misalkan, ayo nanti kita ketemuan, gitu. Atau janji mau ngasih sesuatu, ternyata nggak ngasih. Ini namanya jika berjanji tidak menepati. Jika dipercaya berkhianat, namanya berkhianat yang idza tumina khana. Ya, satu lagi ada 4 kriteria yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, idza khasama fajara. Jika bermusuhan, jika benci kepada seseorang, maka dia fajara. Dia akan sanggup membuat hal-hal yang pokoknya orang yang saya benci itu bagaimana caranya dia hidupnya tidak senang. Bikin fitnah, bikin berita-berita bohong, bikin apa saja pokoknya. Ya, walaupun orang itu berbuat baik, pokoknya dibilang nggak baik. Nah, ini termasuk sayul muru'ah. Ya, begitu. Ya, atau yang bertentangan dengan, termasuk juga su'ul akhlak, ya, termasuk su'ul akhlak, jelek akhlaknya, ketika bertentangan dengan adat kebiasaan yang masyhur di tengah kalangan masyarakat Islam. Contoh misalkan, ya, nutup aurat laki-laki maupun perempuan itu adalah akhlak. Ya, ketika dia tidak menutup auratnya, maka akhlaknya, ya, disebut su'ul muru'ah, kurang akhlak. Ya, misalkan antum sudah dewasa semua, laki-laki, ya, auratnya dari mana? Dari pusar sampai lutut. Nah, dia kemana-mana pakai celana dalam misalkan.
ya, atau pakai celana pendek saja yang lututnya kelihatan terbuka, ini juga su'ul muru'ah. Ya. Nah, jadi itu. Nah, ini namanya adil. Namanya adil. Ya. Begitu. Adil. Adil ini menjadi syarat apa? Diterimanya atau diakuinya seseorang itu ketika dia menyampaikan berita. Ya, menyampaikan berita, dalam hal ini hadis. Nah, judulnya kita yang akan kita bahas ini adalah ta'dilu jami'is sahabati. Ta'dil jami'is sahabah. Ya. Jadi misalkan kita bicarakan contoh, misalkan periwayat yang ada di Abu Daud misalkan, ya. Abu Daud mengatakan, ya, hadatsana Qa'nabi, menyampaikan kepada kami Qa'nabi an Malik ibni Anas, dari Imam Malik, an, ya, Nafi' an Ibni Umar anin Nabi SAW. Jadi ada berapa orang itu? Ada Abu Dawud menyampaikan, mendapat berita dari Qa'nabi dari Malik ibni Anas, Malik bin Anas dari Nafi', kemudian Nafi' dari mana? Dari Ibnu Umar, Ibnu Umar dari Nabi SAW. Ini disebutnya rubaiyat. Ya, 4 orang yang menyampaikan periwayatan hadis, ya, sampai ke Nabi SAW. Nah, ketika kita tadi bicara atau peneliti hadis, ya, muhaddis disebutnya. Orang yang meneliti hadis, ya, orang yang meneliti hadis disebut muhaddis. Ya, ingat. Jadi kapan kriteria orang disebut ahli hadis atau muhaddis? Ketika dia melakukan qada'u waqtihi, ya, qada'u waqtihi wa juhdihi fil hadis. Ketika dia mencurahkan energinya, mencurahkan waktunya untuk apa? Untuk meneliti hadis, memeriksa hadis. Itu namanya disebut muhaddits. Ya, enggak ada kaitannya dengan hafal hadis atau enggak hafal hadis. Ya, tapi apa, dia meneliti hadis, ya. Hampir semua kitab-kitab hadis dia pernah buka. Dari mulai yang kutubus sittah, tis'ah atau asyarah ditambah masanid, ya, atau jawami, kitab-kitab jawami, ya. Begitu, atau mustadrakat misalkan, ya. Dia pernah buka, dia pernah teliti. Itu disebutnya muhaddits. Paham ya? Muhaddits itu orang yang meneliti. Antum sekarang meneliti hadis, sudah mulai terjun ke ilmu hadis, meneliti hadis, bagaimana ini sanadnya, orangnya siapa, namanya siapa, ya gitu, ya. Apa kata ulama tentang si fulan ini? Itu namanya muhaddits dia. Nah, tadi yang 5 tadi ini, 5 kriteria, 5 orang tadi ini, dari mulai Qa'nabi, Malik bin Anas, kemudian siapa tadi? Nafi', kemudian Ibnu Umar, ya. Nah, 4 orang ini, ya, 4 orang ini kalau kita mau sebutkan, ya, sebelum Nabi ada Ibnu Umar. Ibnu Umar ini posisinya sebagai siapa dia? Sebagai sahabat. Ibnu Umar sahabat, ya, walaupun dia sahabat junior, sahabat kecil. Kemudian Nafi' adalah siapa? Orang yang ketemu sahabat tabi'in. Nanti kita akan bahas siapa itu tabi'in. Ya, sahabat kita sudah bicara kemarin definisinya. Siapa sahabat? Itu orang yang man laqiyan Nabi, orang yang ketemu dengan Nabi, ya, kemudian beriman dengan Nabi, ya, kemudian mati dalam keadaan beriman walaupun diselingi dengan kemurtatan, ya. Taib, intinya dia mati dalam keadaan iman. Nah, ini sahabat. Nah, tabi'in, ya, adalah orang yang ketemu sama sahabat. Nanti kita masuk pembahasan tabi'in, ya. Kemudian yang setelahnya atba'u tabi'in dan setelahnya. Nah, maksud dari pembicaraan ini adalah apa? Kan tadi satu hadis, ya, satu hadis kapan dikatakan bisa diterima? Ketika sanadnya tersambung, rantai penyampainya tersambung, dan orang yang menyampaikannya adil. Dan orang yang menyampaikannya adil. Ya. Nah, maksud dari judul ini, ya, ta'dilul jami' sahabah, ini semua orang yang meriwayatkan hadis harus diperiksa. Harus diperiksa. Ulama selalu memeriksa. Apakah dia adil enggak nih orangnya? Ya, orangnya adil enggak? Bagaimana agamanya? Bagaimana ulama mengatakan tentang orang ini? Yang ini diperiksa, yang ini diperiksa, yang ini diperiksa. Tapi ketika sampai di sahabat,
Ketika sampai di sahabat sudah nggak diperiksa lagi. Ketika sampai di sahabat sudah nggak diperiksa. Kenapa? Karena sahabat itu ya disepakati ya sahabat itu disepakati menjadi ijma ya, mereka itu adalah orang-orang yang adil, ya, udul disebutnya. Udul disebutnya. Nah, maka judul ini maksudnya adalah ta'dilu jami'is sahabah. Menganggap adil jami seluruh sahabat. Jadi sahabat dianggap adil. Jadi sudah nggak dibicarakan sahabat itu diperiksa lagi orangnya gimana nih agamanya, bagaimana akhlak, enggak. Sudah adil. Ya, walaupun kita tidak bisa juga kemudian mengatakan mereka dalam satu derajat dalam masalah apa? Dalam masalah din, dalam masalah agama atau dalam masalah akhlak berbeda-beda. Ya, tapi secara mujmal, secara keseluruhan, ya kita menganggap mereka adil yang tidak perlu lagi diperiksa. Ketika memeriksa ketika memeriksa rawi, ya, ketika memeriksa rawi-rawi dalam satu riwayat hadis, gitu. Ya, ini pembahasan yang mau dibahas di situ. Ya, itu. Ta'dil, ya. Terus satu lagi tadi syarat rawi yang diterima apa? Adil, dan satu lagi dhabit, hafalan. Ya, hafalan. Ya. Baik. Kita masuk pada kitab, balik lagi ke kitab. Kita baca. Atau ada yang mau coba baca? Bisa di zoom nggak? Bisa di zoom nggak? Harusnya bisa di zoom ya. Kebaca nggak? Yang lain pada kebaca? Baik, kita baca. Was-sahabatu, antum lihat kitabnya. Radhiyallahu anhum kulluhum udulun. Ya. Was-sahabatu, dan sahabat. Ya, kita kemarin sudah bahas masalah tentang penggunaan bahasa ketika disebutkan sahabah. Ya, ini artinya sahabat-sahabat banyak, enggak cuma satu. Ya. Was-sahabatu, ya, sahabat-sahabat radhiyallahu anhum kulluhum udul, semuanya udul. Sawaun man la basal fitana minhum amla. Sama saja apakah ya dari mereka ada yang ya la basal fitan, artinya apa? Antum pernah ingat ya la basal dari kata memakai, ya, artinya apa? Bersinggungan dengan fitan, dengan fitnah. Ya, ketika Rasulullah SAW meninggal, ya, kita ingat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu setelah dibaiat, ya, di Saqifah, ya, Bani Sa'ad, ya, di Saqifah Bani Sa'ad, ada beberapa kabilah atau beberapa kaum muslimin yang apa? Yang menolak membayar zakat. Ini termasuk fitnah. Fitnah artinya apa? Kondisi di mana kaum muslimin, ya, keadaan kaum muslimin secara secara umum tidak stabil, ya, sehingga apa? Diperangi oleh Abu Bakar. Nah, orang-orang yang tidak mau bayar zakat, pada akhirnya mereka bertobat dan membayar zakat. Orang-orang ini sahabat, ya. Atau yang terjadi konflik misalkan antara siapa? Antara pernah juga kejadian konflik di zamannya siapa? Di zamannya Utsman bin Affan misalkan. Ya, di zamannya Utsman bin Affan terjadi fitnah, ya, ada Khawarij dan seterusnya. Ya. Kalau yang masuk pada pemahaman bid'ah tentu dia dikeluarkan. Ya, tapi kalau sahabat yang masih, ya, tapi sempat, ya, terjerumus dalam satu fitnah, ya, maka dia masih termasuk sahabat dan terima riwayatnya. Ya, taib. Wahada biijma'i man yu'taddu bihi. Ini adalah sudah menjadi ijma, sudah menjadi konsensus. Menjadi konsensus. Karena apa? Ini konsensusnya siapa? Konsensusnya kaum muslimin. Man yu'tadda bi. Yu'tadda itu artinya apa? Yang bisa dijadikan sandaran, jadikan patokan ulama Islam, ahlu sunnah.
Ya. Kenapa? Karena nanti di sana ada orang-orang Syiah, orang-orang Rafidhah, ya, yang mengeluarkan sahabat dari keudulan. Mereka bilang, enggak, sahabat itu enggak bisa dikatakan udul. Kita harus periksa juga. Nah, ini kenapa? Karena hikat kebencian orang-orang Syiah, orang-orang Rafidhah kepada para sahabat. Kita tahu orang-orang Syiah, ya, adalah kelompok yang punya pemahaman keliru, ya, dalam masalah apa? Ya, dalam masalah politik, dalam masalah kepemimpinan atau pengganti siapa setelah Rasulullah SAW. Ya, jadi Rafidhah atau Rawafid, ya, Syiah zamannya Rasulullah, zamannya para sahabat, ya, itu berbeda dengan Syiahnya sekarang. Itu juga harus dipahami. Ya, jadi ketika nanti ada yang coba menukilkan pendapat beberapa ulama hadis bahwasanya apa? Orang yang punya pemahaman Rafid masih diterima. Ya, itu maksudnya adalah Rafid yang zaman dulu, bukan Rafid yang sekarang. Ya, Syiah yang dulu. Apa bedanya Syiah dulu sama Syiah sekarang? Syiah dulu, ya, Syiah dulu kita sudah sering menyinggung ini. Syiah dulu itu mereka menerima kepemimpinan Abu Bakar. Jadi ketika Rasulullah meninggal, ya, kemudian digantikan oleh Abu Bakar. Ya kan? Abu Bakar meninggal digantikan oleh Umar. Umar meninggal digantikan oleh Utsman. Ya, baru kemudian Ali. Nah, Syiah dulu itu apa? Syiah dulu itu cuman beranggapan bahwasanya orang yang berhak setelah Nabi meninggal untuk menjadi khalifah pengganti Nabi adalah Ali. Gitu. Tapi ketika Ali tidak menjadi pemimpin kaum muslimin atau menjadi khalifah langsung setelah Rasulullah, yang jadi malah Abu Bakar, mereka nerima. Cuman di hatinya tetap ada tersisa Ali yang lebih berhak. Ketika Umar menggantikan Abu Bakar, hati mereka pun masih begitu. Ali lah yang berhak, walaupun yang jadi adalah Umar. Mereka tetap menerima Umar jadi khalifah. Jadi menerima, tapi hatinya ya masih tetap beranggapan masih tetap condong kepada bahwasanya Ali yang berhak. Tapi menerima. Paham ya? Itu Syiah dulu. Syiah sekarang itu sudah jauh sekali. Syiah sekarang bukannya lagi menerima, tapi apa? Justru mengkafirkan. Mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar, mengkafirkan Utsman. Bahkan hampir kebanyakan sahabat dikafirkan. Ini bukan fitnah, tapi ini bisa kita dapat di kitab-kitab induk mereka. Ya, seperti Kafi dan yang lain-lain. Ya, kita rujukan mereka. Ya, begitu. Ya, jadi apa? Di sini wahada bi ijma. Ini ijma, sahabat itu udul ijma kaum muslimin. Ya, jadi yang tidak setuju dengan ini adalah pemahaman yang la yu'tamad, ya, la yu'tamad atau la yu'tadda bihi, ya, tidak dianggap. Ya, taib. Wa makna adalatihim, apa makna adalah? Makna keadilan di situ apa? Ai, ya, tajannubuhum ta'ammudal kadhib, ya, fi riwayati wal inhirafa fiha. Jadi yang dimaksud adil pada para sahabat itu adalah apa? Tajannubuhum ta'ammudul kadhib. Ya. Jadi apa? Jauhnya mereka para sahabat itu dari ta'ammud, sengaja bohong. Nah, sengaja bohong. Jadi sahabat itu bukan orang-orang yang sengaja bohong. Kalau orang sekarang sengaja bohong. Pada apa? Pada hal-hal yang mereka anggap baik. Jadi walaupun bohong nggak apa-apalah, yang penting baik. Ya, antum ingat hadis-hadis ya yang bertebaran di setiap awal bulan kadang-kadang. Ya, awal bulan Rajab. Ya, sekarang kita masuk bulan Sya'ban juga bertebaran juga hadis-hadis yang barang siapa mengerjakan ini, baca itu sekian ratus kali, sekian ribu kali, maka akan mendapatkan ini. Kalau ditanya mana hadisnya, nggak ketemu hadisnya. Kalaupun ada, hadisnya hadis yang palsu atau yang lemah. Kenapa palsu? Ya, itu ada orang-orang yang dikenal di kalangan para ahli hadis. Ya, mereka sengaja untuk apa? Untuk berbohong. Ya, untuk berbohong sengaja. Kenapa? Karena mereka melihat apa? Misalkan kaum muslimin sudah
Ya, salah seorang dari mereka ditanya, ya, kenapa kamu berdusta? Dia katakan, karena orang-orang sudah mulai sibuk pada apa? Ila kitab Ibni Ishaq, kitabnya tarikh, kitab sejarah. Jadi nggak mempedulikan lagi dengan amal. Sehingga apa? Dia bikin fadail amal. Keutamaan amal. Barang siapa yang baca ini, baca itu sekian kali, sekian banyak, maka akan begini dibuat. Kalau dirujuk lagi diperiksa, nyambung nggak? Nggak nyambung. Orang-orangnya adil nggak? Nggak adil. Ya, begitu. Ya, nah sahabat itu dikatakan udul, dikatakan adil itu pada apa? Mereka itu tajannub ta'ammuduhum lil kadzib. Mereka itu sangat jauh dari sengaja berdusta. Kenapa? Karena berdusta atas nama Rasulullah SAW itu mereka sangat tahu apa akibatnya. Ya, dalam hadis Muslim, dalam qadimah hadis Muslim dikatakan, ya, man kadzaba alayya muta'ammidan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'aduhu minan nar. Enggak main-main. Ya, man kadzaba alayya, kata Nabi SAW, dan para sahabat tahu hadis ini, makanya mereka sangat jauh untuk berdusta. Man kadzaba alayya, siapa yang berdusta atas namaku. Ya. Bagaimana berdusta atas namaku itu? Nabi SAW berkata, Nabi SAW bersabda, barang siapa akan begini. Muta'ammidan, sengaja bohong. Falyatabawwa maq'aduhu minan nar. Maka dia telah menempatkan tempat duduknya di neraka. Ya. Falyatabawwa maq'aduhu minan nar. Maka sungguh, ya, hendaknya dia meletakkan tempat duduknya di neraka. Ini kan bukan ancaman yang ringan, ancaman yang berat. Makanya para sahabat tahu sekali mereka apa bahayanya berdusta atas Nabi SAW. Ya, begitu. Wal inhirafa fiha, ya, fi riwayati wal inhirafa fiha, dan menyimpang dari periwayatan hadis. Artinya apa? Merubah. Mustahil para sahabat itu merubah hadis. Ya, jadi dia palsukan, dia bohongi. Ya, dia rubah konten hadisnya atau konten riwayat perkataan Nabi SAW. Enggak, sahabat enggak begitu. Ya, birtika bima yujibu adama qabuliha. Dengan apa? Irtikab. Ya, irtikab artinya apa? Melakukan ma yujibu, apa yang wajib, adama qabuliha. Ya, yang mewajibkan untuk tidak diterima beritanya. Ya, tadi bohong, dusta, ya. Fa yantuju an dzalika. Nah, dari situ kemudian, ya, karena sahabat itu jauh dari berdusta pada Nabi SAW atau merubah hadis Nabi SAW, ya, atau hal-hal yang membuat hadis itu tidak diterima, ya, atau berita itu tidak diterima, ya. Fa yantuju, maka menghasilkan andzalika, dari hal itu, qabul, diterimanya jami'i riwayatihim, keseluruhan riwayat mereka. Ya, keseluruhan riwayat mereka. Mereka di sini sahabat. Min ghairi takallufil bahthi, tanpa takalluf. Takalluf itu apa? Memaksakan diri, ya, al-bahthi, untuk mencari-cari, memeriksa-meriksa, an adalatihim, akan keadilan mereka. Ya, keadilan tadi sudah dibicarakan tentang keadilan mereka. Ya, apakah mereka orang yang taat dalam din, mengerjakan rukun Islam, tidak, akhlaknya bagus, enggak, udah, mereka itu orang yang, ya, adil. Ya. Waman labasal fitana minhum, siapa yang, ya, sempat, ya, bersinggungan dengan fitnah, artinya fitnah itu terjadinya konflik antar sahabat, antar kaum muslimin, ya, terlibat konflik, ya, seperti misalkan dari Ali dengan Muawiyah, ya, begitu, dan beberapa sahabat yang lain, ya, perang Jamal dan seterusnya, ya. Yuhmalu amruhu alal ijtihadi al ma'juri fihi likulli minhum, maka yuhmalu, maka amruhu yuhmalu amru, keadaannya itu apa? Alal ijtihad. Kita kategorikan itu sebagai satu ijtihad. Misalkan ada sahabat yang pro kepada Imam Ali, ada sahabat yang pro kepada
Muawiyah radhiyallahu an. Hum jami'an. Ya. Begitu. Nah, pronya mereka kepada Imam Ali, pronya kepada Muawiyah, kemudian sampai sempat bertikai, ya, bahkan ada yang terbunuh di antara mereka, ya, ini kita anggap sebagai apa? Ijtihad. Ijtihad di antara mereka. Ya. Ya, kalau kita jabarkan lebih luas sebetulnya nanti akan kita dapati bahwasanya mereka kedua-duanya enggak salah. Dan sahabat yang ikut Ali enggak salah. Ya, sahabat yang ikut Muawiyah juga tidak salah, ya, karena mereka menjalankan apa yang menjadi ijtihad, menjadi pandangan, ya, cara pandang mereka bahwasanya apa yang mereka sikapi adalah yang benar, ya. Alal ijtihadi ma'juri fihi likulli minhum. Setiap mereka ma'jur, berpahala. Ya, orang mujtahid itu, ya, idza ijtahada mujtahidu, ya, atau qadhi, ya, dalam satu kaidah, ya, fa in akhta'a falahu ajr, kalau dia salah satu pahala, ya. Fa in ashab, jika benar, falahu ajran, maka dia punya dua pahala, dapat dua pahala, ya. Nah, sahabat ini walaupun terjadi konflik di antara mereka, sikap kita mereka orang-orang yang mujtahid. Ya, mereka orang-orang yang mujtahid sehingga apa? Dapat pahala mereka. Yang benar di antara mereka dapat pahala 2, yang salah dapat pahala 1. Ya, jadi kita tidak kemudian seperti sikap kelompok-kelompok yang menyimpang, ya, yang mencela para sahabat, ya. Mencela siapa? Mencela Ali. Atau kubu sebelahnya lawannya, mencela Muawiyah. Mencela Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ya, enggak. Taib. Tahsinan lidzanni bihim. Tahsinan lidzanni bihim. Untuk apa? Tahsin. Kita berhusnudzon kepada mereka. Dan ini yang layak kita lakukan. Kita, ya, sebagai seorang muslim, ya, tentu, ya, sangat pantas dan sudah seharusnya kita berhusnudzon kepada para sahabat. Ya, berhusnudzon kepada para sahabat. Kenapa? Karena para sahabat atau orang-orang itu adalah orang-orang yang ketemu dengan Nabi SAW. Dan kita ketahui Rasulullah adalah murabbi, pendidik yang sukses. Nabi SAW itu murabbi yang sukses. Makanya Rasulullah itu ketika ada tokoh kafir yang menyusun tokoh-tokoh berpengaruh di dunia, ya, mereka masukkan Muhammad SAW jadi yang nomor 1. Walaupun kita tetap nggak terima. Kenapa? Karena disejajarkan dengan tokoh-tokoh termasuk orang-orang kafir di dalamnya. Seperti Lenin dan seterusnya orang-orang, ya. Tapi mereka tetap menjadikan Muhammad yang nomor 1. Kenapa? Karena memang rekam jejak Nabi Muhammad SAW, Nabi Arab itu yang lahir di Mekah di tempat gurun pasir yang kering, yang tandus itu, dalam waktu singkat bisa merubah, ya, bisa merubah jazirah Arab timur ke barat, utara ke selatan, berubah, ya, dengan satu pemahaman yang sama, ya, dalam jangka waktu yang pendek. Muhammad berapa dakwahnya? Sebentar sekali, ya, hanya berapa? Dari umur 40 tahun sampai umur 63 tahun, hanya 23 tahun. 23 tahun sudah bisa merubah dunia. Nah, ini satu prestasi yang luar biasa. Nah, kita berhusnudzon kepada Muhammad SAW bahwasanya beliau adalah pendidik yang sukses. Kalau beliau adalah pendidik yang sukses, berarti orang-orang yang belajar kepada beliau, yang ketemu dengan beliau, mengambil ilmu beliau adalah orang-orang yang baik. Itu sudah sangat sudah sangat logis sekali, ya, sudah sangat logis, ya. Makanya kalau ditanya, ya, kata para ulama, kalau ditanya kepada orang-orang Yahudi, siapa orang-orang terbaik di zamannya Nabi Musa? Kalau ditanya siapa orang terbaik di zamannya Nabi Musa, pasti mereka akan jawab, ya, pengikutnya Nabi Musa, orang-orang terbaik di zamannya Nabi Musa. Kalau ditanya siapa orang-orang terbaik di zamannya Nabi Isa, tentu mereka akan katakan pengikutnya Nabi Isa. Ya. Begitu pula dengan Muhammad SAW. Kalau ditanya siapa orang-orang terbaik di zamannya Nabi Muhammad, tentu sahabatnya. Ini logis sekali, logik. Ya. Maka ketika ada yang mengatakan siapa orang yang mengatakan bahwasanya sahabat atau orang-orang yang di sekitar Rasulullah SAW adalah orang-orang yang terburuk, adalah orang yang nggak jalan otaknya, logikanya nggak jalan. Seperti siapa? Orang-orang Syiah.
Ya, kenapa kita sering singgung Syiah ini? Bukan karena kita benci dengan Syiah, tapi kita ingin apa? Ingin mengungkap, ya, ingin menyadarkan orang-orang yang, ya, yang tidak menggunakan logika dan akal pikirannya dalam masalah apa? Dalam hal-hal yang logik sekali. Misalkan tadi Nabi Musa kalau ditanya tentang Nabi Musa, siapa temannya yang paling terbaik adalah sahabat Nabi Musa. Nabi Isa, siapa yang terbaik di zamannya Nabi Isa? Ya, sahabatnya Nabi Isa. Lalu bagaimana kemudian ada orang, ya, yang mengatakan adalah, ya, kalau ditanya siapa orang terburuk, ya, kalau tadi yang terbaik ini yang terburuk di zamannya, yang orang yang terburuk di zamannya Nabi Muhammad, dia katakan sahabat Muhammad. Kan kacau sekali. Ya, jadi kita berhusnudzon, dan bukan hanya husnudzon, memang mereka adalah orang-orang yang mustahikin, orang-orang yang pantas untuk menerima apa? Untuk menerima husnudzon kita, untuk menerima apa? Prasangka baik kita. Ya, begitu. Kenapa? Bagaimana mereka memperjuangkan Islam ini? Ya, meninggalkan agama lamanya, ya, terusir dari keluarganya. Antum tahu muhajirin meninggalkan hartanya, ya, nyawanya dikorbankan, hartanya, keluarganya bahkan, ya. Lalu bagaimana orang yang seperti ini kemudian dikatakan apa? Orang-orang yang kafir, orang-orang yang berkhianat kepada Muhammad SAW. Hasya wa kalla, enggak mungkin, mustahil. Ya, taib. Jadi begitu. Ya, ini hujamkan di dalam hati kita bahwasanya apa? Sahabat udul. Ya, siapapun yang ingin mencela sahabat, tujuannya adalah satu, ingin mencela Muhammad SAW. Nggak ada yang lain. Jadi sasarannya apa? Sasarannya adalah ketika dia mencela sahabat, sebetulnya bukan sahabat yang ingin disasar itu. Sahabat itu hanya antaranya saja. Dia ingin menyasar kepada siapa? Kepada Muhammad. Ingin menyasar kepada apa? Pada ajarannya Muhammad. Kalau sahabatnya hancur, maka siapa yang akan menyampaikan Islam dengan benar? Ya, itu yang pengen dia sasar. Jadi apa? Ayo kita bersuudzon kepada sahabat Nabi. Sehingga apa? Sehingga kalau kamu mau Islam lewat jalan saya. Karena sahabat nggak benar. Jalan saya, jalan kami, jalan kelompok kami. Ya, jadi ada sahabat-sahabat yang cuman ilmu kami lewat sahabat-sahabat itu saja. Itu yang rahasia ilmunya. Hati-hati. Ya, hati-hati. Li'annahum hamalatus syariah. Kenapa? Karena para sahabat. Kenapa kita berhusnudzon kepada mereka? Selain yang sudah disebutkan itu, juga li'annahum hamalatu asy-syariah. Karena merekalah yang membawa syariat. Ajaran Muhammad SAW. Iya, siapa yang bawa biar bisa sampai ke kita? Gak mungkin tanpa lewat satu generasi yang namanya sahabat. Gak mungkin. Mustahil. Ya. Li'annahum hamalatus syariah. Karena para sahabat itu yang hamalatus syariah, membawa syariat. Wa ahlu khairil qurun. Dan para sahabat itu adalah ahlu khairil qurun. Ya, mereka adalah generasi terbaik, ya, dari kurun umat Islam. Ya. Kurun. Ahlu khairil qurun. Ya, khairi artinya terbaik, baik, kurun adalah kurun. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, ya, khairul quruni qarni, thummal ladina yalunahum, Ya. Jadi kalau kita mau jadi orang baik, ya kan? Ya, kita suka, atau sekarang lagi atau bukan sekarang saja, ya, orang-orang anak-anak milenial sekarang, ya, mereka pendidikan mereka lewat ikut training, ya, training apa? Training kalau disebut bahasa Arabnya tatwirul dzat misalkan, ya, training pengembangan diri dan seterusnya, ya kan? Termasuk dalam dunia bisnis, dalam dunia apa saja, selalu dikatakan apa? Kalau kamu, ya, ingin jadi orang baik, ingin jadi orang sukses, maka tiru orang yang sukses. Kan begitu. Ini logik sekali. Nah, demikian pula kalau kita ingin Islam kita Islam yang baik, Islam kita Islam yang benar, Islam kita Islam yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, Islam kita Islam yang paling mirip, paling dekat dengan ajaran Rasulullah SAW, maka kita ikuti orang yang dipuji Nabi SAW.
atau orang-orang terbaik. Nah, gitu. Ya, kalau kita mau jadi pedagang, lihat pedagang yang sukses. Nah, gitu. Ada rekomendasi ya sukses dia kelihatan. Ya kan? Begitu. Dunia pendidikan pun demikian. Ya, mau jadi tentara, mau jadi orang-orang sukses. Nah, di kalangan umat Islam pun begitu. Rasulullah mengatakan ada namanya kurun terbaik. Ya, kita kan sekarang sudah 1400 tahun ini. Berapa kurun? Sudah 14. Ya. Ya, karena 14 abad. Ya, abad itu koron bahasa Arabnya. Kata Nabi SAW, khairul kurun, kurun terbaik, abad terbaik, ya, korni adalah kurunku. Kurunku. Kurunku berarti siapa? Siapa orang-orangnya? Sahabat. Tsummaladina yalunahum, kemudian yang setelahnya. Siapa yang setelahnya? Ya, nanti tabi'in masuk pada pembahasan kita setelah ini nanti. Tsummaladina yalunahum, kemudian yang setelahnya. Kemudian Rasulullah sakat, berhenti. Ya, sehingga para ulama mengatakan ini 3 generasi terbaik. Sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in. Ya, sahabat, ya, tabi'in, atba'u tabi'in. Ya, 3 generasi terbaik. Ini yang disebut salaf. Ya, jadi ulama menyebut salaf itu 3 generasi ini. Nah, ya, salafus soleh. Bukan Abu Soleh, Bu. Ya, ditambah soleh, salafus soleh. Kenapa? Karena memang 3 generasi ini ada juga orang-orang yang keluar nyimpang. Ya, tidak dipungkiri ada orang-orang yang nyimpang. Ya, sehingga disebut salafus soleh. Taib. Ya, jadi itu. Sehingga apa? Sehingga kalau kita ingin baik, maka kita mengikuti ya generasi terbaik. Dan itu para sahabat. Ya, ahlu khairil qurun. Taib. Jelas sampai di sini? Poin yang keempat ini. Maksud dari ta'dil jami'is sahabah, menjadikan adil atau menganggap adil ya semua sahabat. Ya, gitu. Jadi kalau nanti antum jadi meneliti hadis, ya mudah-mudahan di antara antum nanti jadi ada muhaditsin ahli hadis. Amin. Ya. Meneliti hadis. Jadi antum sekarang nanti ya atau mulai dari sekarang karena antum sudah mulai belajar hadis, ketika dapat hadis nggak langsung wah. Ya. Nabi SAW bersabda, berkata, ya, barang siapa yang mengerjakan ini dan itu, maka akan mendapatkan pahala ini dan itu. Sebentar. Ya, jangan langsung wah yuk kita amalkan, kita kerjakan nih. Sebentar. Dilihat dulu. Kita lihat siapa yang meriwayatkan ini. Siapa yang meriwayatkan. Ya. Itu kan pokoknya disebutnya kata Nabi. Iya kata Nabi. Harus ada di mana tuh kata Nabinya. Harus ada di mana kata Nabinya. Kenapa? Karena hari ini kita sudah bersyukur pada para ulama bahwasanya semua hadis sudah dicatat. Semua hadis sudah dicatat. Jadi nggak ada ilmu yang rahasia. Tidak ada ilmu yang rahasia. Semua hadis sudah dicatat oleh para ulama hadis. Ya, makanya antum dapati kutubus sittah itu, kutubus tis'ah, ada musnad. Imam Malik menulis kitabnya Muwatta. Ya. Itu kitab hadis. Kemudian siapa? Imam Syafi'i juga punya musnad Syafi'i. Imam Ahmad punya musnad Ahmad. Ya. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam yang ashabus sunan ya, Imam Ibnu Majah, Imam Nasa'i, kemudian siapa lagi? Tirmidzi, ya, Abu Dawud. Iya kan? Ini menulis hadis semua. Ya. Ditambah apa lagi? Ditambah misalkan musnad yang misalkan Darimi, ya, tambah apa lagi misalkan tambah Mustadrakat, tambah Jawami. Semua sudah dicatat sehingga hari ini kalau ada orang yang bilang kata Nabi, dia harus bisa menunjukkan di mana kata Nabi itu. Jadi nggak cukup hari ini mengatakan pokoknya kata Nabi. Ya. Kalau dia belum atau dia tidak ingat, ya, dia boleh katakan itu sabda Nabi. Tapi nanti saya akan coba carikan di mana rujukannya. Nggak apa-apa, ya. Jadi kan tidak semua orang juga mampu untuk ingat
Kadang-kadang kita cuma baca isinya, lupa baca bawahnya, atau keterangannya kita tidak tahu. Atau bahkan di beberapa kitab ulama terdahulu, ya, seperti misalkan siapa? Seperti misalkan kita mau bilang yang ma'ruf siapa kitabnya? Misalkan kitab Imam Ghazali misalkan, ya, apa nama kitabnya? Ihya Ulumuddin, ya ini Ihya Ulumuddin. Ya, ini contoh saja ya, contoh. Kitab Ihya Ulumuddin, ya, ini sudah tebal nih, ya. Ini Ihya Ulumuddin seperti Imam Ghazali dan ulama-ulama yang sezaman dengan beliau dan yang sebelumnya bahkan yang sudahnya beberapa generasi, itu ketika menulis kitab, menulis karya beliau, karya mereka, itu mereka hanya menulis hadis saja. Pokoknya disebutkan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim atau qala Allah Ta'ala sudah disebutkan, enggak disebutkan. Kalau Quran nggak disebutkan surat apa, ayat berapa, nggak disebutkan. Pokoknya qala Allah. Ketika hadis qala Rasulullah SAW, nggak disebutkan di mana tercantumnya. Ya, begitu. Nah, untuk yang seperti ini maka kita yang zaman sekarang ini, yang zaman sekarang ini, sementara waktu tawakuf, berhenti dulu, jangan cepat-cepat untuk apa? Untuk cepat-cepat mempercayai, ya, untuk cepat-cepat membagikan, enggak. Berhenti dulu, ya, kemudian mencari tahu. Bagaimana mencari tahunya? Nah, kalau antum sudah belajar ilmu hadis, ya, bisa dibuka-buka mulai, ya. Nah, sekarang alhamdulillah ini zaman teknologi sudah canggih, sekarang kita belajar bisa online, ya, mencari hadis pun sudah gampang. Alhamdulillah. Ya. Cari hadis pun sudah gampang. Sudah banyak lembaga-lembaga ilmiah terpercaya dari universitas-universitas yang diakui keilmuan mereka, ya, yang sudah mengumpulkan kitab-kitab itu dalam bentuk elektronik. Kitab-kitabnya elektronik. Sehingga apa? Sehingga tinggal dicari. Ya, antum mau cari hadis apa misalkan innamal a'malu binniyat. Ini hadisnya diriwayatkan oleh siapa? Ya, di mana adanya, derajatnya seperti apa, antum tinggal search, dimasukin innamal a'malu binniyat, tag, seret, keluar, ya, misalkan apa, misalkan ada website misalkan Durarus Saniyah, ya, salah satu website yang mendedikasikan, ya, juhud mereka atau pelayanan mereka untuk berkhidmat kepada ilmu-ilmu Islam. Namanya Durarus Saniyah. Ya, tulisannya begini. Mana ininya? Atau buka ini ya, buka website misalkan, sebentar. Di-sharing dulu sebentar. Durarus Saniyah, ini salah satu antum bisa latihan untuk mana sharingnya? Ini sharingnya, sharing screen, share. Ada yang muncul nggak? Ya, muncul Ustaz. Belum muncul. Nih. Belum Ustaz. Nah, ini dia nih. Ada muncul? Ada ya. Ada. Google. Buka Google ya Ustaz. Buka Google. Nah. Jadi nggak selalu nuntut ilmu di internet itu aib. Jangan salah ya. Jangan salah. Tergantung antum carinya di mana. Kalau dicari di website Gurem, apa website Gurem itu? Iya, di website yang nggak tahu di mana nyarinya, siapa yang punya nggak tahu siapa, orangnya siapa, namanya Gurem kan? Iya. Ini Durarus Saniyah, antum kalau mau tulis bahasa Arabnya begini. Bentar. Duraru, itu As-Saniyah. Gitu tulisannya, Durarus Saniyah. Biasanya kalau antum tulis Durar aja udah muncul dia misalkan tadi. Nah, ini kan sudah ada muncul nih yang ini nih. Yang ini. Ya, muncul. Diklik. Terus
Antum buka websitenya. Sebentar, ini bisa dipindahin nggak nih? Nah, bisa dipindahin tuh layarnya. Nah, ini tulisannya Duror. Nah, tulisannya Duror. Ini websitenya namanya Dorar ya, dorar.net, dorar.net. Ya, dorar.net. Nah, di sini antum bisa, di sini beliau apa? Beliau di sini disebutkan musyrifnya, musyrif am, ya ini nama orangnya, ya. Ini website yang mendedikasikan untuk apa? Untuk marja' ilmi mauthuk, ya. Artinya rujukan, ya, ilmi mauthuk terpercaya ala manhaji ahli sunnah wal jamaah. Ya, jadi kitab-kitabnya kitab-kitab ahli sunnah wal jamaah. Nah, antum cari di sini misalkan hadis apa misalkan. Siapa yang punya hadis coba yang mau dicari? Sebutin. Siapa yang hafal hadis? Potongan aja, potongan. Enggak harus lengkap, potongan aja enggak apa-apa. Kita mau sambil praktek nih. Ah? Man kadzaba alayya tadi, siapa yang berdusta atas namaku? Ya. Contohnya. Hah? Man kadzaba alayya muta'ammidan. Hadisnya sahih enggak coba? Man kadzaba alayya muta'ammidan. Siapa yang berdusta atas namaku? Man kadzaba, ya. Cuman syaratnya antum harus paling tidak bisa nulis Arabnya. Man kadzaba alayya. Itu Apanya? Websitenya namanya dorar.net. Dorar.net, ya. Ini praktek aja kita. Baik. Tulisannya salah nih, makanya dia keluarnya natijnya masih 0. Kadzaba alayya. Ada tambahan di sini. Nah, begitu. Ini baru tuh keluar tuh. Antum lihat. Ini dipindahin dulu layarnya. Enggak. Tuh, antum lihat di sini ada tulisannya. Iya, lama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kadzaba alayya muta'ammidan qalu. Iya, ya Rasulullah nasma'u minkal haditha fanazidu minhu wa nanqusu fa hadza kadzabun fa alayka qala walakin man kadzaba alayya yaqulu ana kadzabun ana sahirun ana majnunun. Nah, hadis ini hadis apa ini? Hadis ini ada yang bilang begini. Sebentar, berapa jumlah yang muncul? Ada 970. Ini nih yang di kursor saya yang muncul berapa? 977 malah di sini. Iya, hasilnya. Kan banyak sekali. Kalimatnya man kadzaba alayya. Man kadzaba alayya. Man kadzaba alayya. Ya. Man kadzaba alayya. Yang mau kita cari tadi apa hadisnya? Man kadzaba alayya muta'ammidan. Ya. Di sini man kadzaba alayya muta'ammidan. Ya, di sini man kadzaba alayya muta'ammidan. Qalu ya Rasulullah nasma'u. Ya. Nasma'u minka haditha fanazidu fihi wa nanqusu fa hadza kadzibun alaika. Qala la. Ini antum perhatikan. Hadis yang saya bacakan bukan hadis yang ini, yang nomor 1 sama nomor 2 ini. Ya, yang saya bacakan itu hadis yang ini. Antum harus paham juga nantinya. Yang saya bacakan ini. Man kadzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang berdusta atasku, ya. Falyatabawa maq'aduhu baina aini jahannam. Ini kalimat yang lain, ya, baina aini jahannam. Maka dia hendaknya menempatkan tempat duduknya antara ainai jahannam, ya, dua jahannam, dua neraka jahannam. Kemudian ini yang saya bacakan. Man kadzaba alayya yang nomor 5. Man kadzaba alayya, ya, falyatabawa maq'aduhu minan nar. Maka dia menempatkan tempat duduknya minan nar dari neraka. Tsumma qala ba'da man kadzaba alayya muta'ammidan liyudalla an-nasu falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang kadzaba berdusta atasku, ya, muta'ammidan dengan sengaja, ya, liyudalla an-nas untuk menyesatkan manusia. Ini biasanya kaitannya sama politik, sama kepentingan ekonomi misalkan, ya, bikin hadis palsu buat apa? Buat dagangannya misalkan, atau mengikuti golongannya, kelompoknya, ya. Falyatabawa maq'aduhu minan nar, maka dia telah menempatkan tempat duduknya di neraka. Ya. Kemudian ada yang berikutnya apa?
Ya. Ini man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar, tsumma qala ba'da man kadzaba alayya muta'ammidan, ya, kemudian siapa yang berdusta atas namaku, ya, liudillan nas, untuk menyesatkan manusia, maka dia telah menempatkan tempat duduknya neraka. Antum lihat yang di bawahnya. Iya. Iya. Antum lihat di bawahnya. Ini status hadis. Ya, status hadis. Ya, misalkan ini. Ya. Ini disebutkan apa? Rawu Abu Umamah Al-Bahili. Hadis nomor 4. Ya. Kemudian ini ya Al-Bahili. Kemudian di bawahnya tadi ya Rawu Barra yang nomor 5. Ya, disebutkan periwayatnya siapa? Anas bin Malik. Anas bin Malik. Su'aib Arnaud di bawahnya. Ya. Nomor 11. Ya, ini semua ya hadis yang berkenaan dengan man kadzaba alayya muta'ammidan. Ya. Satu hadis tapi banyak kali ya Ustaz. Gimana? Satu hadis jadi perawinya banyak gitu. Iya, satu hadis perawinya banyak. Ini namanya ya. Misalkan hadis yang ini ya, yang kita baca nomor 1 ini misalkan. Ini hadis nomor 1 ya. Teksnya sama. Teksnya sama, tapi isinya beda. Coba antum perhatikan. Ya. Lama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah SAW berkata, "Man kadzaba alayya," siapa yang berdusta atasku muta'ammidan dengan sengaja, qalu, ada yang berkata atau bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, nasma'u minkal haditha." Kami mendengar hadis darimu. Fanazidu minhu, kami menambahkan, jadi ditambahin sama dia. Wa nanqusu, dan kami kurangi. Fahadza kadzibun, ini adalah dusta. Alaika, atasmu. Qala, apa kata Nabi? La, di sini. La. Walakin, artinya orang yang nambahin dan ngurangi hadis Nabi enggak termasuk dusta dalam hadis ini. Ya, la. Walakin man kadzaba alayya, akan tetapi man kadzaba alayya, siapa yang berdusta atasku, yaqulu ana kadzabun, ana sahirun, ana majnun. Ya, cukup yang orang berdusta itu adalah orang mengatakan aku adalah kadzab, pendusta, ana sahir, saya tukang sihir, saya gila. Hadis ini bagaimana? Hadis ini A'yanu Maula Muslim bin Abdurrahman. Ya, diriwayatkan oleh yang namanya A'yan, ya. Maula artinya apa? Budak. Ya, budak Muslim bin Abdurrahman. Muhadisnya siapa? Ya, muhadisnya Jurqani. Dari mana masdarnya? Dari kitab yang namanya Abatil wal Manakir. Nama kitabnya Abatir wal Manakir. Halamannya ini. Apa hukum hadisnya di sini? Antum lihat. Khulasatu hukmul hadis batil. Hadisnya batil. Ini kan khidmah. Mereka sudah meneliti. Ini pun enggak sembarangan ya, amanah. Ini amanah. Ya. Jadi banyak orang-orang yang berdusta atas nama Nabi SAW, berani berdusta. Kadang-kadang mereka keberanian itu muncul dari mana? Dari hadis-hadis palsu begini. Batil artinya palsu. Dari hadis palsu begini. Berarti ini hadis palsu tadi. Hadis palsu, batil disebut di hukum hadisnya batil. Ya, begitu. Begitu pula hadis yang berikutnya. Berbeda dengan hadis yang saya bacakan tadi, hadis Muslim, ya, Imam Muslim hadisnya sahih. Ini juga sama. Sama nomor 2 ini juga begitu. Ya. Disebutkan siapa ini? Sama yang meriwayatkan juga A'yan Maula Muslim, muhadisnya Ibnu Jauzi, masdarnya kitab Maudu'at Ibnu Jauzi. Ibnu Jauzi punya kitab Maudu'at Ibnu Jauzi, artinya apa? Dia mengumpulkan hadis-hadis maudu'at, hadis-hadis palsu. Ya. Khulasah hukmul hadis, khulasah singkatan hukum hadisnya apa? Munqati, terputus. Tadi sanadnya putus. Silsilahnya tadi, rangkaian sanadnya putus. Ya, rangkaian sanadnya putus. Wa'ayunu majhulun. Si yang periwayat namanya A'yun ini, orangnya majhul. Majhul itu nggak dikenal siapa dia. Namanya ada tapi orangnya nggak tahu. Tidak diketahui.
ulama hadis nggak kenal dia. Begitu. Ya. Jadi begitu. Jadi ini satu khidmat, satu pelayanan ya yang bagus sekali. Ya, atau antum bisa cari juga ini kalau yang online. Yang nggak online antum bisa juga ada aplikasi ya yang offline ya seperti misalkan Maktab Syamilah. Ini yang antum lihat nih, Maktab Syamilah, saya buka Maktab Syamilah. Antum thalabul ilmi ya semestinya dengan hal-hal begini mulai diakrabkan. Di sini Maktabus Syamilah. Ini ada berapa kitab di dalamnya? Dalamnya ada yang nuskhoh terakhir punya saya ini ada sekitar 700.000 kitab. 700.000 kitab. Itu bisa bayangkan dalam laptop isinya 700.000 kitab. Kalau maktabah yang belakang saya ini baru berapa ini? Ya, ini puluhan baru ini. Ini 700.000. Ya, contohnya misalkan di sini kita mau cari apa? Hadis. Sama ya. Mau cari hadis gimana? Suaranya Suara hilang? tadi itu ya, suaranya tadi. Sekarang gimana? Masih ada? Sekarang ada? Masuk. Baik. Di sini ada kitab akidah, ada kitab tafsir, ya, ada kitab ulumul Quran, ada kitab hadis. Ini mutun hadis. Kita lihat mutun hadis. Ini semuanya kitab hadis. Sunan Ibnu Majah, Sahih siapa ini? Ibnu Khuzaimah. Ini banyak sekali kitabnya. Iya. Kita tandain misalkan siapa Imam Muslim tadi, man kadzdzaba alayya. Imam Muslim, kita cari kitab Sahih Muslim misalkan. Ya, coba dipindahin dulu ini. Kita tandain dulu kitabnya, ini mutunul hadis. Kita cari ya. Yang muslimnya, Imam Muslim. Atau di sini nyarinya Muslim. Tulis Muslim. Ini Sahih Muslim, Sahih Muslim. Ya, ini Sahih Muslim. Contohnya ini Sahih Muslim. Ya. Kita tambahin kitab lain lagi misalkan siapa? Ibnu Majah misalkan. Ibnu Majah. Gimana? Ya, ini Ibnu Majah. Tapi ini sarahnya. Nih, Sunan Ibnu Majah sudah ditandain Sunan Ibnu Majah, ya. Nah, sekarang kita cari di sini misalkan man kadzdzaba alayya sama. Man kadzdzaba alayya. Kita enter. Tuh hasilnya tuh. Hasilnya tuh. Berapa hasilnya di sini nih? Nataij 6, ada 6 di sini. Ya, ada 6. Ini hadisnya yang di merah ini. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'aduhu minan nar. Ya, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'aduhu minan nar. Hadis ini diriwayatkan oleh siapa? Ya, di sini diriwayatkan oleh Sunan Ibnu Majah. Sunan Ibnu Majah. Kita lihat Sunan Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah ada berapa? 1 2 3 4. Ada 5 hadis yang meriwayatkan dalam Sunan Ibnu Majah hadis man kadzdzaba alayya muta'ammidan. Di sini juga ada Sahih Muslim. Nih, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'aduhu minan nar. Ini saya baca. Iya. Begitu. Jadi apa? Maksudnya apa? Maksudnya kita balik lagi. Maksudnya adalah hari ini ya, tidak ada orang yang berhak mengatakan ini hadis Nabi kecuali dia punya rujukan hadis itu di mana ditemukan dalam kitab hadis. Ya. Kalau cuma ngomong kata Nabi, sabda Nabi, tapi dia nggak bisa menunjukkan, ya nggak apa-apa, antum kasih kesempatan dia untuk mencari, nggak apa-apa. Ya, mungkin hari ini ketika dia bicara dia nggak bisa menunjukkan karena mungkin apa, belum hadir di kepalanya atau dia lupa, nggak apa-apa. Ya, asalkan apa? Asalkan ketika dia bicara, dia menyampaikan betul-betul dia sadar bahwasanya memang ada rujukannya, ada asalnya. Ketika disebutkan ada asalnya, saya dapatkan ini di kitab. Bagus, artinya dia punya sumber. Nah, pertanyaannya dilanjut. Tayyib, sekarang kamu kitab apa? Kitab hadis atau bukan kitab hadis? Seperti kitab misalkan Ihya Ulumuddin yang akrab di kita. Apakah kitab Ihya Ulumuddin kitabul hadis? Bukan.
Ihya Ulumuddin bukan kitabul hadis, dia kitabul raqaiq, ya. Di situ juga ada fikih di dalamnya, ya kan? Kan terbagi 4. Ya, ada munjiat, ada muhlikat, ya, ada muamalat dalamnya, ya. Ada ibadat, ada muamalat, munjiat, muhlikat di dalamnya. Ya. Jadi ada beberapa fikih, ada beberapa raqaiq, ya. Gitu. Tapi ini bukan kitab hadis, bukan rujukan hadis. Jadi kalau mengatakan hadisnya ada di kitab Ihya Ulumuddin, belum. Ya, Ihya Ulumuddin ini bukan kitab induk. Kitab induk itu apa? Kitab induk itu kitab hadis. Bukhari, Muslim, Kitabus Sittah, Kutubut Tis'ah, Masanid, Musnad. Itu namanya kitab induk. Kitab induk itu kitab ibu, namanya Ummahatul Kutub. Dalam ilmu hadis. Ya, Ummahatul Kutub, ummahat artinya ibu. Ummahatul Kutub. Ya. Di mana hadisnya? Hadisnya ada di kitab apa lagi misalkan? Oh, kitabnya ada di Raudhul Murbi misalkan. Ya, Raudhul Murbi kitab fikih. Ya. Kitabnya di mana? Di Al-Um misalkan. Ya. Al-Um kitab fikih bukan kitab hadis. Ya, begitu. Ya. Nah, kenapa tidak bisa jadi rujukan? Karena seperti ini, seperti Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali hanya mencatat hadis saja. Beliau tidak menyebutkan hadisnya sahih atau tidak sahih. Pokoknya beliau mendapatkan hadis, beliau sampaikan. Ya, tanpa mengklasifikasi hadis yang sahih atau tidak sahih. Ya, kalau lihatnya ke sini ya. Ya, begitu. Jadi harus ditanyakan rujukannya di mana. Nah, yang ini sekarang kabar baiknya, ya. Ini kitab yang di tangan saya ini, Imam Ghazali ini, Ihya Ulumuddin, ini sudah muhakkok. Muhakkok artinya sudah diperiksa hadisnya. Jadi ketahuan, ya, si pemeriksa hadis, peneliti hadisnya sudah memeriksa hadis yang ada dalam Ihya Ulumuddin ini. Ya, mana yang sahih, mana yang enggak sahih, mana yang palsu, mana yang maudhu, mana yang hasan. Ya, sudah diteliti. Ya, sudah diteliti. Jadi banyak kitab-kitab yang sudah diteliti, ditahqiq namanya, ya, ditahqiq. Nah, yang seperti ini pekerjaannya siapa? Pekerjaannya muhaddis, ahli hadis. Pekerjaannya ahli hadis. Sehingga apa? Sekarang ini karena kita sudah jauh 1400 tahun yang lalu Islam itu. Maka apa? Kalau kita tidak tidak hirs, ya, tidak peduli dengan dari mana kita ambil ilmu kita. Ilmu sanad itu makanya apa? Ibnu Sirin mengatakan, ya, inna hadza ilma dinun. Ilmu sanad ini, sanad ketersambungan periwayat hadis satu dengan yang lainnya, orangnya siapa, ilmu sanad. Ya. Inna hadzal ilma din. Ilmu sanad ini agama. Ya. Falyanzur ahadakum min aina ya'khudhu dinahu. Maka hendaklah dia melihat dari mana dia ngambil agamanya, enggak sembarangan. Enggak ngambil agamanya dari sosmed, dari sosial media. Iya. Bagaimana itu? Nah, itu tadi dapat saringan-saringan, wah, ini agama nih, lihat tuh diamalin tuh fadilahnya, wah, luar biasa fadilahnya. Ya. Dari mana? Ya gitu. Enggak sembarangan, harus hati-hati. Ya, begitu. Ya, taib. Itu. Jadi itu kabar baiknya, semua sudah dicatat. Jadi antum jangan seperti meraba-raba, seolah-olah Islam itu meraba-raba. Enggak. Islam itu enggak meraba-raba hari ini. Hari ini Islam enggak meraba-raba. Hari ini Islam itu bisa didapati dari mana asalnya. Makanya disebutkan Al-Quran dan Sunnah itu, dan hadis itu adalah sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam. Qurannya jelas. Mushaf Al-Quran itu masih ada. Tidak berkurang, tidak berubah satu huruf pun. Terjaga. Alhamdulillah. Hadis bagaimana? Hadis pun begitu. Sudah tertulis. Semuanya yang tertulis. Yang sahihnya tertulis, yang lemahnya tertulis, yang hasannya, sahih, hasan, dhaifnya tertulis. Yang maudhu'nya juga tertulis. Tadi yang kita baca tadi, ya, yang kita baca di di Mauqi, di website Sunan Durrah Saniyah, ya. Itu menunjukkan kepada kita apa? Itu dia nukilkan semua kitab-kitab yang mencantumkan hadis man kadzaba alayya.
yang sahihnya, yang batilnya setelah penelitian, ya begitu. Jadi sudah dicatat ini kabar baik. Hadis semua sudah dicatat, jadi nggak meraba-raba. Nah, setelah dicatat tidak semua sahih. Makanya apa? Yang menjadi rujukan pertama masalah hadis adalah kitab Bukhari dan Muslim. Karena kitab Bukhari dan Muslim ini ulama atau kaum muslimin sepakat sudah ijma. Seolah-olah ijma, ya, atau memang ijma. Ya, bahwasanya apa? Kitab tersahih, ya, kitab tersahih, ya, yang terjaga setelah Al-Qur'an adalah kitab Bukhari Muslim. Kenapa? Karena Imam Bukhari tadi meletakkan kriteria untuk bisa diterima dari ketersambungan ini dan keadilan seorang rawinya dan dobitnya, satu lagi hafalannya itu dengan kriteria yang ketat sekali, sehingga apa? Betul-betul sudah teruji, ya, yang hadisnya, yang hadis sudah teruji betul-betul, ya, begitu. Baik. Jadi asik kita kalau tahu bahwasanya apa? Agama ini terjaga. Dan tidak ada seperti ini, ya, keterjagaan agama ini di agama yang lain, nggak ada. Antum tanya orang Nasrani, mereka punya sanad nggak? Injil itu ada sanadnya? Nggak ada. Iya, nggak ada. Begitu. Dan agama-agama yang lain, nggak ada. Yahudi nggak punya sanad, ya, nggak punya. Bahkan Syiah nggak punya sanad. Ya, Syiah itu nggak punya sanad. Mereka belajar hadis dari Ahlus Sunnah. Ya, begitu. Sehingga apa? Kalau datang berita-berita dari mereka yang bicara tentang mencibir para sahabat, mencibir kaum ulama-ulama Islam, kitab-kitab Islam, antum jangan dengar. Ya, karena apa? Ya, karena itu adalah subhat. Ya, subhat. Begitu. Taib. Kemudian di sini apa? Jam berapa kita ini sekarang? Jam 11, Ustaz. 11.26. Antum mau sampai jam berapa? Jam 1 lah. Mau sampai jam 1. Saya harus minum dulu kalau gitu. Ini air antum, air mana ini? Air antum ada? Air apa itu? Kopi dulu, Ustaz. Minum dulu. Gak ada yang bikinin kopi, Ustaz. Iya, nih nggak ada yang bikinin kopi nih. Cariin lah. Nyari. Saya bikinin kopi. Taib. Lanjut ya. Sanggup lanjut. Belum sepakat kita sampai jam berapa ini? Mau sampai jam berapa, Nanda? Jam 11. Sekarang ke jam 22 aja, berarti jam 10, setengah 11. Jam 22.27. Mau sampai jam berapa, Sofyan? Itu lanjutin nama-nama sahabat, Ustaz, dan hadisnya aja. Mungkin itu. Yang nomor 5. Yang nomor 5. Iya, Ustaz Al-Kafi. Ya, kita lewatkan yang 5 nih. Yang poin nomor 5. Belum. Berarti diupload lagi enggak? Iya, Ustaz. Diupload lagi. Oh, ada robot cop tuh. Ada siapa? Gambar apa itu? Profil Angga itu. Profilnya enggak. Kalau badak itunya badak itu. Robot. Oh, ini Ya, apa? Ustaz. Taib. Nah, yang nomor 5 sekarang. Kita selesaikan nomor 5 insyaallah ya. Nah, ini rujukan yang sering aktsaruhum haditsan. Nomor 5 itu aktsaruhum haditsan. Siapa di antara para sahabat ya yang jumlahnya 1000 sekian. Ya. Yang paling banyak meriwayatkan hadis. Yang pertama, ya, ada 6. Ada 6 sahabat ya yang dikenal sebagai sahabat-sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Paling banyak meriwayatkan hadis. Taib. Wa aktsaruhum haditsan sittatun. Ada 6 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ini cuma 5. Oh, nanti
Yang satu lagi di lembar berikutnya. Itu antum lihat di pinggirnya sedikit tuh ada lembar berikutnya nomor 6. Tapi antum baca yang ini, baca yang ini. Iya. Wa aktsaruhum haditsan, yang paling banyak meriwayatkan hadis tatun ada 6 minal muksirin, dari yang muksirin artinya banyak meriwayatkan hadis. Taib wahum ala tawali, ya mereka itu ya seperti ala tawali, berikut urutannya dari mulai yang paling banyak, ya mereka itu hadis 5.374 hadis. yang pertama Abu Hurairah. Rawa ya 5,374 hadis. Ya. Wa rawa anhu, dan meriwayatkan anhu darinya. Jadi sekian hadis itu yang meriwayatkan ada berapa orang? Artinya muridnya berapa banyak muridnya? Ya. Di sini katakan aktsaru min 300 rajul, ada lebih dari 300 orang. Masya Allah. Jadi muridnya 300, lebih dari 300 orang. Nah, yang 300 lebih dari 300 orang ini itu yang meriwayatkan hadis yang 5.300 itu. Paham ya? Allah. Yang kedua, Ibnu Umar. Di urutan kedua yang paling banyak meriwayatkan hadis Ibnu Umar. Ya, Ibnu Umar namanya Abdullah Ibnu Umar. Kalau Abu Hurairah namanya siapa? Abdurrahman bin Sakhr, ya. Taib. Ibnu Umar meriwayatkan berapa? Rawa alfain situmiyah wa thalathin hadisan. 2.630 hadis. 2.630 hadis. Yang berikutnya siapa? Yang berikutnya Anas Ibnu Malik. Ya, Anas Ibnu Malik. Anas Ibnu Malik ini sahabat. Ya, ini semuanya sahabat nih, yang 6 ini. Ya, bukan Malik bin Anas, jangan salah. Ya, dan Malik bin Anas bukan anaknya Anas bin Malik. Ya, jangan salah. Baik. Anas bin Malik, Malik bin Anas. Iya, karena ada yang kebalik-balik. Taib. Hadis ini meriwayatkan siapa? Anas bin Malik ini meriwayatkan berapa? Alfan, ya. Alfan wa miatain sitta wa thamanin. Ya, alfain miatain sitta wa thamanin. 2.286. 2.286. Ya. Yang keempat, di urutan keempat adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ya, Aisyah itu Ummul Mukminin. Aisyah Ummul Mukminin. Berapa beliau meriwayatkan radhiyallahu anha? Alfain miatain wa mi'ah wa asyarah. 2.210. Hadis. Di urutan kelima yaitu Ibnu Abbas. Ya, Bahrul Ummah. Disebut digelarnya Bahr. Ya, Abdullah Ibnu Abbas. Ya, ini salah seorang Ahlul Bait juga. Ya, putranya dari Abbas, ya, paman Nabi SAW, jadi sepupunya beliau. Ya. Kisah-kisah Rasulullah SAW ya, yang di dalam rumah itu diriwayatkan oleh siapa? Selain istri-istri Nabi adalah Ibnu Abbas. Satu-satunya sahabat ya dari yang 5 ini, yang 6 ini, ya, yang meriwayatkan dari dalam rumah Nabi SAW adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Karena beliau bisa tinggal di dalam rumah. Ya, begitu. Karena salah satu bibinya juga, salah satu ininya,
Ya, bibinya istri Rasulullah SAW. Berapa hadisnya? Alf situmiyah wa sittin, 1660. 660. Ya. Nama asli Ibnu Abbas itu apa? Abdullah. Abdullah. Ah, Masya Allah, ada suara Aburhan tuh. Iya. Ahlen Aburhan. Le. Ahlen, Masya Allah. Jadi berkah ini corona nih ya. Hah? Jadi bisa ngumpul. Yang biasa nggak bisa ngumpul, jadi bisa ngumpul. Nanti habis itu apa namanya? Hah? Kalau Gamis nggak ini begitu juga tuh. Ini di sini ada Anandang nih, teknis ininya nih, kameramennya. Jadi beliau karena ada jam malam nginep di sini untuk sekalian apa namanya? Sekalian buat rekaman besok pagi Jumat. Taib. Yang berikutnya yang keenam. Mana enggak? Perlu halaman berikutnya kayaknya enggak nih. Yang terakhir. Ya, adalah ya, nanti sambil ngupload yang baru. Ya, Jabir bin Abdullah, namanya Jabir ibnu Abdillah. Nah, itu dia tuh. Yang nomor 6, Jabir ibnu Abdillah. Ya, Rawa meriwayatkan berapa? Alf khamsumiyah wa arba'in. 1540. Iya. Iya. Dalam suatu apa namanya? Ya, dalam biasa ulama itu bikin bait dalam satu bait ya. Ini dirangkum dalam 4 bait. Ya. Disebutnya ya. Al-mukthiruna min riwayatil athar. Ya. Abu Hurairah thumma yalihi Ibnu Umar. Abu Hurairah thumma yalihi Ibnu Umar. Ya. Wa Anasun wa zaujatun nabi. Wa Anasun wa zaujatu an-nabi. Wal bahru Jabirun ya kadza al-Khudri. Ya. Jadi ada berapa bait itu? Ada 4 bait. Al-mukthiruna min riwayatil athar ya Abu Hurairah ya thumma yali Ibnu Umar. Enggak ada di kitab. Enggak ada di kitab. Ya. Ya. Ini tambahan. Jadi Abu Hurairah thumma yali ya Ibnu Umar. Ya. Kemudian wa Anasun wa zaujatun nabi. Wa Anasun wa zaujatu an-nabi. Wal bahru ya wal bahru Jabirun kadzal Khudri. Kadzal Khudri. Ya. Wal bahru Jabirun kadzal Khudri. Wal bahru artinya bahru di situ artinya Abu Hurairah Ibnu Abbas karena dia sebut digelarnya bahru. Ya. Jabir ya Jabir ke-6. Nah, Al-Khudri di sini enggak ada. Yang Khudri ini yang ke-7 sebetulnya. Ya. Jadi yang satu lagi juga termasuk banyak meriwayatkan hadis, antum bisa tambahkan di situ Abu Sa'id Al-Khudri. Ya. Yang ke-7-nya ya beliau meriwayatkan hadis 1170. Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, tapi umumnya biasanya disebutnya sita. Al-Mukthir 1170. Taib. Iya. Gampang antum kalau ngapalnya al-mukthiruna min riwayatil athar. Iya. Abu Hurairah wa yalihi Ibnu Umar. Iya. Wa yali dan kemudian, yali itu yang kemudian. Wa yalihi Ibnu Umar. Ya, wa yalihi Ibnu Umar. Kemudian wa Anasun wa zaujatun nabi. Ya. Kemudian wal bahru Jabirun
kadzal khudri. Ya, gitu. Taib, dengan demikian kita sudah sampai pada batasan waktu kita. Ya. Katanya masih mau baca ayat apa namanya? Surat Kahfi. Ya, itu bisa baca malam, bisa baca pagi, siang Jumat juga bisa. Yang jelas selawatnya jangan dikurang-kurang, ya sedapat mungkin. Taib, sebelum kita tutup ada pertanyaan? Ya, langsung. Tanyakan. Sebelum kita tutup, tanya yang berkaitan dengan ilmu hadis nggak apa-apa. Yang ketujuh tadi siapa? Yang ketujuh Abu Sa'id al-Khudri. Mau nanya ini coba. Silahkan dicoba. Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id al-Khudri. 1170. Ya, silakan Pak Amin. Iya. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini mau nanya berkenaan dengan apa? Kitab itu, Fadail Amal itu gimana Ustaz itu? Apa bisa dijalankan enggak di situ? Kita Fadhul Amal. Amalan-amalannya. Fadhul Amal berarti yang ditulis sama ini Kondohlawi ya. Syekh Kondohlawi. Dari apa? Salah seorang pendiri Jamaah Tabligh. Ya. Dan di dalamnya sudah banyak yang bicara ulama berbicara tentang bahwa dalamnya tercampur, ya, karena dia kumpulan sama seperti Ihya Ulumuddin, dia kumpulan hadis-hadis atau riwayat-riwayat yang isinya tentang fadilah-fadilah amal, ya. Di sana ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang lemah, ada yang maudhu juga, ya. Harus diteliti, nggak bisa semua kemudian ditelan mentah-mentah semuanya, ya. Tapi saya dengar, saya belum lihat juga, tapi katanya sudah ada yang mentahkik, seperti Ihya Ulumuddin yang saya tadi tunjukkan sudah ditahkik, artinya sudah diteliti, ada juga yang meneliti, ya. Jadi sudah kalau dibaca yang sahihnya nggak apa-apa diamalkan, yang hasannya boleh diamalkan, yang lemahnya pun, ya, kata para ulama masih boleh diamalkan selama ada hadis sahih yang menjadi pijakan. Jadi bukan beramal karena hadis dhaifnya, karena ada hadis sahih. Misalkan contohnya membaca surat Al-Ikhlas, ya, Qul huwallahu ahad, ya, itu kan ada keutamaannya. Di sana banyak hadis-hadis yang menyebut tentang keutamaan surat Al-Ikhlas, ya, begitu. Maka karena ada hadis sahihnya, ya nggak ada masalah, nanti nggak terganggu dengan hadis palsu, hadis lemah itu, karena ada patok hadis sahihnya, ya. Atau misalkan membaca surat Yasin, ya, surat Yasin kebanyakan hadis berkenaan dengan fadilah surat Yasin itu naik derajatnya, ya, derajat yang nggak sampai ke sahihnya, sahih yang betul-betul dikuatkan, ya. Ada satu riwayat yang tentang keutamaan baca surat Yasin misalkan malam Jumat begini, ya, ada satu hadis yang sebagian ulama menghasankan, ya, man qara'a Yasin fi lailatil Jum'ah, ya, begitu. Jadi nggak apa-apa juga antum baca surat Yasin, setelah baca Kahfi baca Yasin, nggak apa-apa, ya. Khususan. Ya. Mau dikhususan ke siapa? Jadi nggak ada kaitannya baca surat Yasin kemudian harus dikhususon, nggak ada. Ya. Baca surat Yasin keutamaan. Tambahan khususonnya itu nanti tambahannya sama seperti tadi. Hadisnya betul, man kadzaba alayya muta'ammidan. Kemudian ada tambahannya. Ya Rasulullah, kalau ditambahin, kalau saya kurangin, apakah termasuk dusta? Oh enggak. Nah itu kalimat itu yang tambahan dari hadis aslinya.
Iya, tambahan itu membuat hadis yang asli yang masuk dalam keterangan atau dalam riwayat yang sama jadi ditolak. Gitu. Jadi ada yang benar tapi dicampur dengan yang tidak benar, akhirnya ditolak semua akhirnya. Gitu. Ya. Jadi hadis itu secara ini yang kayak tadi kita periksa yang pertama sama yang kedua secara utuh ditolak, palsu, batil, ya. Walaupun ada penggalan yang benarnya, tapi penggalan yang benar itu karena dia berada bersama yang doif atau tambahan, maka dia dikategorikan palsu. Kita beramal dengan yang mana? Kita beramal dengan yang sahih. Gitu. Ya. Kita beramal dengan yang sahih. Jadi bisa jadi satu hadis sama bunyinya, tapi yang ini jalannya lewat orang-orang yang lemah, yang ini lewat orang yang sahih. Maka yang lewat jalan yang lemah walaupun bunyinya sama, yang lemah tetap dilemahkan. Begitu kehati-hatiannya para ulama. Ya, jadi enggak hantem kromo, pokoknya sahih enggak. Ya, begitu. Itu namanya amanah ilmiah namanya. Ya, amanah ilmiah. Baik, lanjut. Ada pertanyaan yang lain? Ada Ustaz, Ya, betul. ini yang saya ketinggalan nyimaknya atau memang kurang ya Ustaz? Tadi syarat-syarat hadis bisa diterima, itu ada 2 atau 3 Ustaz? Syarat hadis bisa diterima. Kalau syarat hadis bisa diterima secara utuh, kalau tadi kan bicara berkenaan dengan rawi. Kalau secara utuh, maka dia 3. Ketersambungan sanad. 3. Keadilan rawi. Ya. Begini. Secara global ya. Yang pertama ketersambungan sanad. Nyanatnya sama sanad sambung. Kalau tinggi gini mukanya ketutup di situ. Agak turun ke bawah berarti. Iya. Ketersambungan sanad. Sanadnya nyambung. Sudah. Kemudian rawinya adil. Atau kita bicarakan tentang rawi yang sikoh, rawinya yang sikoh. Sikoh itu rawinya yang terpercaya. Ya. Jadi sanadnya nyambung, rawinya terpercaya. Nah, rawi terpercaya ini 2 kriterianya. Kriterianya adil sama dobit. Adil sama hafalan. Sudah? Satu lagi bicara tentang matan, yaitu apa? Matan itu isi hadisnya. Agak turun di sini. Isi hadisnya ya harus apa? Tidak di sini, jangan kelewatan. Kalau begini kelewat ininya di sini. Isi hadisnya ini latihan ngepasin. Isi hadisnya harus tanpa ilah dan tanpa sudud. Tanpa ilah artinya tidak bermasalah matannya. Matan itu isi hadisnya tidak berilah dan tidak nyeleneh. Sudud itu artinya nyeleneh. Nanti bicara nyeleneh itu kriterianya ada lagi. Kita sudah bicarakan sebelumnya di majelis. Ya, antum kan cuma kebagian berapa bagian nih. Yang ini udah nih, yang tebel. Antum yang tipisnya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita ulang-ulang. Ya, kita singgung-singgung. Ya. Jadi gitu. Jadi 2 kan hadis itu kan cuma 2 isinya, hadis itu cuma 2 isinya. Ya, matan sanad dan matan. Sanad dan matan. Hadis itu cuma 2. Sanad itu apa? Tadi rangkaian atau rantai penyampai hadis. Rantai penyampai hadisnya. Terus yang kedua isi hadisnya. Hadis itu cuma 2 itu hadis itu. Ya. Gitu. Jadi syaratnya apa? Sebetulnya definisi ini, definisi yang saya sebutkan tadi itu, yang adil, yang dobit, kemudian tersambung, kemudian tanpa ilah, tanpa sad, itu sebenarnya definisi hadis sahih. Jadi definisi hadis sahih itu, ma rawahu adilun dobitun, an mithlihi ila muntahahu, min ghairi illatin wala sudud. Begitu bunyinya. Adalah hadis sahih itu kapan? Hadis yang diriwayatkan oleh orang yang adil, yang dobit, artinya hafalannya kuat,
an mithlihi, dari orang yang serupa dari dia, serupa dengan dia. Jadi satu sama yang lain sama-sama adil, dobit gitu ya. An mithli illa muntaha, sampai akhir periwayatnya. Maksudnya sampai ke Rasulullah SAW. Kemudian apa? Min ghairi illatin wala sudud. Tanpa ada illah, artinya tidak ada cacat dalam matannya dan tidak ada sudud, tidak ada kenyelenehan. Nyeleneh itu maksudnya apa? Sesuatu yang menyelisih. Contohnya misalkan dalam masalah akidah ya. Ada hadis ya. Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam beberapa riwayat ya, yadahu, bahwasanya Allah itu tangannya, yad Allah itu punya tangan ya. Hadisnya enggak bisa dibantah yadnya. Bahwasanya Allah itu menciptakan Adam, alladzi khalaqtu biyadai ya. Aku telah menciptakan Adam dengan kedua tanganku misalkan ya. Kemudian disebutkan bahwasanya, tentu jangan salah paham ini. Nanti ketika bilang tangan, misalnya kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Enggak. Tangan yang di sini maksudnya tangan yang sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah, tanpa menyerupakan, tanpa ya kesamaan dengan makhluk. Ya, tapi Allah menyebutkan punya tangan. Tangan Allah sesuai dengan keagungan. Allah sebutkan tangan Allah yumna, tangannya kanan. Semua tangan Allah kanan. Ya, di sana ada hadis yang menyebutkan tangan Allah kiri. Ya, nah hadis riwayat tangan kiri ini sad, nyeleneh. Ya, dia nyeleneh kenapa? Karena dia hadis ini diriwayatkan oleh orang-orang yang ya lebih lemah daripada yang meriwayatkan hadis-hadis sahih yang siqat mautsuq. Ya, yukhaliful litsiqat namanya, menyelisih yang siqat. Ya, ini sekilas saja. Jadi gitu intinya, ya. Taib. Sudah ketemu Eko? Ya, alhamdulillah Ustaz. Taib. Abu Soleh ada suaranya tadi tuh. Iya Ustaz. Mau baca kiriman teman Ustaz. Taib, fadol. Bulan menanam amalan. Qala Abu Bakar Al-Balakhi rahimahullah, sahrul rajab sahrul zara'. Suaramu kecil. Sahrul Sa'ban. Ya, suaranya Abu Soleh ini Abu Soleh suaranya nggak jelas. Kayaknya Suaranya kecil enggak jelas. kayaknya sinyalnya Abu Soleh. Ini semua nih, bukan saya aja berarti. Bagus. Nah, sekarang nggak enakan tuh, coba lanjutin. Iya. Qala Abu Bakar Al-Balakhi rahimahullah, sahar Rajab, sahar Zara', sahar Sa'ban, sahar Syara'. Sahar Ramadan, sahar Asadis Syara'. Bulan Rajab adalah bulan untuk menanam, bulan Sa'ban adalah bulan untuk mengairi tanaman. Sedangkan bulan Ramadan adalah bulan untuk menunai hasil panen. Beliau juga berkata, Jamil. Waqala masala syahr Rajab Masalu. kasai wa masala Sa'ban masalah apa ini? Masalah ghaib, masalah Ramadan, masalah matar. Abu Soleh bisa di-sharing nggak itu Abu Soleh? Abu Soleh bisa di-share nggak? Ya, bisa. Coba di-share di ini, di sini bisa nggak? Bisa caranya? Bisa. Di sini dari tadi nyoba-nyoba belum bisa. Oh, belum tahu. Misalnya ke WA. Di ini, di apa namanya? Kalau Abu Soleh pencet layarnya Abu Soleh, itu kan ada gambar yang begini tuh. Begini, kemudian ada panahnya. Kelihatan nggak sih? Konten. Ya. Share konten namanya. Jangan Terus diklik itu gambar apa ini? gambarnya, gambar seperti. Coba bantu jelasin ke Abu Soleh. Ya, Bu. Kayak U, terus ada panah. Coba aja dari Mas Egi. kayak U gitu. Atau dikirim ke Mas Egi, nanti Mas Egi yang ini. Dikirim ke Mas Egi yang ini. Egi yang upload. Abu Soleh, dikirim ke Egi coba. Nanti kita cari bareng-bareng di aplikasi apa namanya, di website Doror Sania. Kita buktikan websitenya. Nah, itu yang saya ingin Ustaz. Ya. Jadi hadis-hadis seperti itu. Ya. Kita cobain. Mas, kalau bahas hadis kepala saya panas sekali. Bahas tadi kepala panas. Minum dulu, minum. Minum dulu,
Kayak ini ya Kak. Banyak cabangnya. Belum nyabang-nyabang kita. Belum nyabang-nyabang kita. Ngopi dulu. Ngopi dulu. Ngopi. Ah. Cuma gelasnya doang. Oh, ditungguin cek paling kamu. Langsung Anda ngopi. Ini buat keluarga saya di kampung butuh penjelasan. Ya. Itu sudah diangkat sama Egi itu. Belum muncul aja. Kok putih aja Egi? Ya bagus, sekalian dicari nih. Iya, kita cari. Gimana ini ya? Jadi kalau tambahan berkenaan dengan website Duror Saniyah tadi itu atau Mauqi Maktab Syamilah atau web aplikasi Maktab Syamilah, kalau dia ada artinya memang ditulisnya dalam kitab-kitab ada. Ya, itu masih mendingan itu. Artinya apa? Oh, dia salah karena meniru yang salah. Artinya dia ada sesuatu yang ditiru salah. Tapi nanti ada yang apa? Yang ketika dicari sama sekali nggak muncul. Nggak ada kitab satupun yang menulis. Itu namanya sudah apa? Itu lebih parah daripada itu udah muncul tadi Agi. Kenapa dihilangkan lagi? Enggak di ini dia apa? Di chat everyone tuh ada. Enggak, enakan muncul kayak tadi aja yang tadi itu. Yang tadi. Kayak tadi aja. Kayak gimana ya? Nggak bisa ya? Iya. Tadi nggak bisa dimasukin ini apa? Nggak bisa dimasukin. Bukan foto ya, bukan gambar ya, bukan image. Intinya ini. Ya sudah, saya bikin begini, saya bikin screen layar. Saya bikin screen layar. Bentar. Ini ada di sini nih. Kalau nggak saya kirim di WhatsApp dulu lah. Dikirim di WA. Tapi masing-masing lihat kan ya hadisnya? Masing-masing lihat hadisnya? Pada lihat nggak hadisnya? Kirim ke di WhatsAppnya Mas Nandang aja ya. Ke Saya lagi mau coba Iya. Ke WA Mas Nandang aja ya. Facebook. Saya lagi buka Facebook. Anandang lagi buka Facebook HP-nya, nggak bisa di ini. Oh, Nggak, sebentar. Sekarang yang di-sharing di chat ini pada lihat nggak semua? Di situ waqala mathalu syahri Rajab. Nah, itu dia. Sudah. Bagus tuh, udah bagus. tuh ada tuh. Nah, ya. Nah. Sudah, sekarang kita lihat kan? Ada. Sekarang gini caranya. Hadis ini, kok jadi begitu? Jangan diputar lah. Nah, begitu. Ya sudah begitu, udah. Dipertahankan aja. Iya, antum lihat. Iya, antum lihat. Qala Abu Bakar Al-Balkhi rahimahullah. Ya, Syahrul Rajab, Syahrul Zara, wa Syahrul Sya'ban, Syahrul Saqiyiz Zara, wa Syahrul Ramadan, Syahrul Hisaduz Zara. Ini tentu bukan hadis. Dari awal dia nggak salah, dia nggak bohong dia. Dia bukan hadis. Dia perkataannya siapa? Perkataannya Abu Bakar Al-Balkhi. Sudah? Abu Bakar Balkhi ini mengatakan Syahrul Rajab, Syahrul Zara. Ya. Bulan Rajab, bulan menanam. Syahrul Sya'ban, Syahrul Sakizar, bulan menyiram tanaman. Syahrul Ramadan, Syahrul Hisaduz Zara. Hisaduz Zara, ya, bulan panen tanaman. Ini perkataan siapa? Bukan perkataan Nabi. Memang dia sebutkan di sini bukan perkataan Nabi. Dia katakan siapa? Perkataannya Abu Bakar Al-Balkhi. Tapi nggak apa-apa, kita coba. Adakah Nabi mengatakan yang seperti ini? Kita lihat sekarang. Adakah? Kalau nggak ada, ya nggak ada salahnya. Dia cuma mengatakan hal yang dia rasa dalam dirinya. Menurut dia kan, menurut Abu Bakar Balkhi kan, dia nggak menyebutkan kata Nabi. Ya nggak salah dia. Ya. Begitu. Ya bisa dikatakan ini perkataan hikmah lah gitu ya. Perkataan hikmah. Tapi kita mau coba, adakah Nabi berkata yang mirip-mirip dengan seperti ini? Kita
Kita antum ambil perkataannya dari mana? Petikannya aja, nggak usah semua. Dari awal kata syahru rajab syahru zara. Kita akan tulis ini. Syahru rajab syahru zara. Kita coba. Sebentar saya share dulu ininya. Taib. Kita ke Duror ya, ke Duror Saniyah yang di website dulu. Taib. Antum tulis di sini. Antum masing-masing kan bisa buka websitenya sendiri. Di situ disebut Syahru Rajab. Ya. Syahru. Itu ada tuh muncul tuh. Syahr Rajab, Syahru Zara. Jadi hilang. Kenaon sirana Wanda. Syahru Rajab, Syahru. Taib. Kalau ditulis Syahru Rajab, Syahru Zara, nggak muncul dia. Berarti katanya yang pakai Zara nggak ada. Zara nggak ada. Adanya Syahru Rajab, Syahru. Nah, ini ada kalimatnya ini. Ini ada berapa? Ada 130. Kita lihat. Syahru Rajab, Syahrullah Al-Asam. Ya. Syahru Rajab, Syahrun Azim. Syahrul Rajab, Syahrun Azim. Syahrul Rajab, Syahrullah. Syahrul Rajab, nggak ada yang bunyi seperti itu. Nggak ada yang bunyinya Syahrul Rajab, Syahrul Zara, nggak ada. Ya, berarti itu hanya murni perkataannya Abu Bakar Al-Balkhi. Ya, itu murni perkataannya. Ya. Syahrul Rajab. Ini ada lagi Syahrul Rajab Karih. Ada lagi Karih nih. Kita coba lagi Syahrul Rajab Karih. Yang di message yang dikirim sama ini. Sama Syahrul Rajab. Syahrul Rajab Karih. Itu bunyinya. Ya, salah semua. Syahrul Rajab Karih. Hilang. Enggak ada. Berarti enggak ada Syahrul Rajab, Syahru Karih. Syahru. Enggak ada. Berarti murni dia, ya, paling tidak untuk sampai di sini ya, sampai di sini kita bisa mengatakan bahwasanya itu adalah perkataan, dan memang di situ yang disebutkan juga bukan perkataan Nabi, perkataan Abu Bakar. Ya, begitu. Tapi kalau mau tahu di mana itu ditulis, bisa dilihat tapi bukan lewat hadisnya. Kita lihat, ada nggak di mana ditulisnya itu? Di sini. Cara nyarinya ini kan tentang hadis. Ya, kita cari di satunya lagi tentang ditulis di kitab mana. Dia bisa juga munculkan ini. Nah, di sini. Nah, ini kan yang antum lihat, ini yang kedua. Antum perhatikan nih, ada dua ini kan. Ada dua tempat nih, kanan sama kiri penulisannya. Yang kanan syamil, bahthus syamil, artinya cari semua. Semua pokoknya di kitab apa saja, tolong dikeluarkan perkataan Syahru Rajab, Syahru Zara. Ya. Kalau ini kan yang hadis aja. Nah, yang ini sekarang kita di sini coba. Syahru Rajab, ya. Syahru Zara. Nah, itu ada keluar tuh. Apa itu?
Syahru Rajab farq baina nasihah. Rajab qatalu. Syahru Rajab hadis. Rajab Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab. Rajab syahrul mudhar. Bisa di-share, Ustaz. Yang mana tuh? Bisa di-share itu. Websitenya atau apanya? Iya. Apanya? Websitenya? Ya di-share ke apa gitu. Websitenya? Iya. Website bisa, websitenya di-share. Nanti anak kirim ke antum. Dikirim di grup nggak apa-apa. Iya. Ya alamatnya ini yang dorar.net ini, dorar.net. Syahrul Rajab hiya itu Syahrul Rajab. Nggak ada juga yang bunyi begitu. Oh banyak nih, maksudnya banyak, nyarinya dicari satu-satu gitu. Antum harus sabar. Ada berapa tadi? Ada berapa tadi keluarnya? Enggak. Ada 6.780. 6.780 ini nih. 6.780 apa namanya? Alinia yang menulis seperti ini, yang ada tulisan rojabnya sama syahrnya. Jadi kita belum tahu persisnya yang mana dia, tapi satu-satu ya dicari. Ya intinya apa? Intinya tadi Abu Soleh, dia bukan hadis Abu Soleh ya. Ya udah, intinya begitu, dia bukan hadis. Ya. Intinya bukan hadis itu. Ya. Sudah ya? Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Sudah ya? Kalau nggak ada kita tutup. Ya. Demikian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman pada kita dan terus menjadikan kita orang-orang yang istiqomah dalam talabul ilmu. Kita tutup majelis kita dengan kafaratul majlis. Nanti mengenai websitenya nanti di sharing ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala. Baik.